Jumpa lagi kita di sini. Kali ini kita ulas asal-usul Kota Semarang dan sejarah perkembangannya. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, dosen wisata akan membahas mengenai asal-usul dan sejarah Kota Lama Semarang. Kota Semarang di Jawa Tengah ini merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang memiliki riwayat, sejarah atau asal-usul yang menarik. Kota Semarang berkembang karena ragam kebudayaan yang mempengaruhi antara lain Islam, Cina, Eropa dan tentunya penduduk pribumi. Keempat budaya itu berbaur menjadi satu dan meninggalkan pengaruh yang penting bagi kehidupan Kota Semarang. Asal-usul Kota Semarang awalnya pada saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal dari Kerajaan Demak bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan dan banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau ini. Beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang baik hati, sopan, ramah, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Kerajaan Demak. Kemudian mereka berdua pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti sejenak dan merasa cocok dengan daerah hutan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Hutan itu pun dibuka lalu didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat yang baru tersebut Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di sini. Wasiat Raden Made Pandan di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap anaknya nanti bisa menggantikannya sebagai guru agama Islam di tempat tersebut. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau tadi. Raden Pandanarang diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Dan Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah sana. Wasiat ayahnya tadi benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar dan mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah dan dengan relatif singkat banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Pemberian nama asal-usul Kota Semarang pada suatu hari Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur tersebut terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga merasa heran, mengapa di tanah yang subur tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian yang aneh itu Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, yang berasal dari kata asem yang berarti jarang. Demikianlah asal-usul Kota Semarang yang saat ini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Karena jasanya yang telah membuka dan mendirikan pertama kali Kota Semarang, yaitu Raden Pandanarang. Maka beliau diangkat langsung sebagai pimpinan serta mendapat gelar Ki Ageng Pandanarang I. Sejarah perkembangan Kota Semarang. Sejarah Kota Semarang dimulai sejak abad ke-8 Masehi, di daerah pesisir utara yang bernama Pragota yang sekarang bernama Bergota merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya daerah tersebut merupakan pelabuhan yang di depannya terdapat banyak pulau-pulau kecil. Namun, dikarenakan pengendapan yang kian banyak hingga sekarang, akhirnya membentuk sebuah daratan. Pelabuhan masa lampau itu diperkirakan letaknya berada di daerah Pasar Bulu yang memanjang ke Simongan. Di daerah tersebut terdapat sebuah tempat keberadaan armada milik Laksamana Cheng Ho, 1405 m.
pendaratan kapal milik Laksamana Cheng Ho dibangun sebuah kelenteng dan masjid yang sekarang dinamakan Kelenteng Sampokong. Pada abad ke-15 M, suatu hari ada seorang pangeran dari Demak yang menyebarkan Islam ke daerah Pragota, bernama Pangeran Made Pandan. Dari waktu ke waktu, daerah tersebut makin subur dengan banyaknya rerumputan dan pepohonan yang tumbuh sangat lebat. Dari sela kesuburan tanaman itu muncullah pohon asam arang, kemudian daerah itu disebut Semarang. Pangeran Made Pandan sering disebut sebagai pendiri desa, disebabkan oleh kinerja yang baik. Dan beliau dipercaya menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arangi sepeninggal beliau memimpin daerah lalu digantikan langsung oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II atau lebih dikenal dengan Sunan Bayat. Di bawah pimpinan Kiai Ageng Pandan Arang II, Semarang semakin jaya, sehingga Sultan Hadiwijaya dari Pajang menaruh simpati kepadanya. Semarang menjadi kabupaten karena segala persyaratan Semarang menjadi kabupaten telah terpenuhi, maka oleh Sultan Hadiwijaya yang sudah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Pengangkatan Semarang menjadi kabupaten tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal tahun 954 H, sampai tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Pada tahun 1678 M, pemimpin Amangkurat kedua dari Mataram telah berjanji kepada VOC untuk memberikan wilayah Semarang sebagai ganti dari hutangnya. Amangkurat kedua mengklaim bahwa daerah Priangan akan lunas jika pajak dari pelabuhan di pesisir diberikan. Sampai pada tahun 1705 M Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC atas jasanya membantu merebut Kartasura. Sejak itulah Semarang telah resmi menjadi milik VOC yang telah dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda. Standblad nomor 120 tahun 1906 Belanda membentuk pemerintahan Gemeente atau Kota Madya, di mana pemerintahan kota Semarang yang dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota. Sistem pemerintahan Belanda ini hanya berlangsung singkat, kemudian pada tahun 1942 pemerintahan penjajahan Jepang datang. Pada era pemerintahan Jepang, Semarang dikepalai oleh militer atau Shiko dari Jepang dan didampingi oleh dua orang wakil, Fukushiko, yaitu dari Jepang dan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pemerintahan itu tetap tidak juga berlangsung lama. Setelah kemerdekaan pada tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 1945 terjadilah peristiwa pemuda-pemuda Semarang bertempur melawan bala tentara Jepang yang disebut pertempuran 5 hari di Semarang. Penyerahan kota Semarang kepada Belanda sampai pada tahun 1946, Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak pemerintah Belanda. Belanda dengan tipu muslihatnya menangkap Imam Sujahri, wali kota Semarang pada saat itu, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 1946 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun semangat para pejuang Semarang di bidang pemerintahan masih tetap menjalankan pemerintahan dengan baik sampai pada Desember tahun 1948. Daerah pengungsian para pejuang Semarang berpindah-pindah, mulai dari kota Grobogan, Purwodadi, Gubuk, Tegowanu, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya menetap di Yogyakarta. Raden Patah, Ihsan, dan R. Prawoto Sudipyo adalah salah satu pimpinan yang masih menjalankan pemerintahan dengan baik, sampai Belanda membuat Rekomba atau Negara Jawa Timur yang bertujuan membentuk kembali pemerintahan Gemeente atau Kota Madya seperti pada masa kolonial dulu yang dipimpin oleh R. Slamet Tirto Subroto. Tetapi hal itu sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang berarti karena dalam masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang pada bulan Februari tahun 1950. Sampai pada tanggal 1 April tahun 1950, Komandan KMKB, Mayor Suhardi menyerahkan kepemimpinan pemerintahan Semarang kepada Merkusudipyono. Kemudian dia menyusun kembali aparatur pemerintahan untuk semakin memperlancar jalannya pemerintahan Kota Semarang.
Demikian, info mengenai asal-usul kota Semarang dan sejarah singkatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.